Hamid artinya orang memuji juga. Tapi di sini penggunaannya dengan hammadun, dengan kalimat yang mengikuti bentuk sigot fa'alun. Jadi bahasa Arab itu apa ibu? Beda bentuk kalimat itu beda pengertian dan makna. Kalau hamidun itu hanya sebatas memuji. Tapi kalau diikutkan dengan kalimat fa'alun hammadun artinya dia sering memuji, banyak memuji Allah. Dalam bahasa Arab itu ada lima bentuk kalimat. Kalau diikutkan dengan lima ini maka maknanya itu bermakna mubalaghah, hiperbola, bermakna hiperbola, ya, bermakna sangat. Fa'alun, nah contohnya ini, hammadun, orang yang banyak memuji. Kemudian mif'alun, miqtaun, banyak memberi. Lagi yang ketiga, fa'ulun, pindahkan kalimat saburun, dia orang yang banyak bersabar. Syakurun, banyak bersyukuri Allah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Isra itu disebut innahu kana 'abdan syakura, mengikut wazan fa'ulun, hamba yang banyak bersyukur. Bukan hanya sebatas pernah bersyukur, tapi hari-hari bersyukur, setiap detik, setiap waktu bersyukur. Kemudian fa'ilun nanti sering kita baca dalam salat. Ar-Rahmanir Rahim, Rahimun. Nah, bukan Rahim tapi Rahimun, itu wazan fa'ilun. Artinya lain. Bukan hanya sekadar yang menyayangi, tapi yang sangat-sangat penyayang dengan hamba-Nya. Kemudian terakhir adalah fa'ilun. Nah, ini lima bentuk kalimat. Kalau diikutkan dengan bentuk kalimat ini maknanya bermakna lebih. Hammadun, orang-orang yang banyak memuji Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah. Maksud mereka itu adalah orang yang banyak memuji Allah. Bagaimana? Alladzina yahmaduna Allah bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang nanti dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surga lebih awal, mereka yang banyak memuji Allah bis-sarra'i wad-dharra. Memuji Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, jadi memuji Allah itu tidak ketika hanya dapat nikmat, ketika dapat hal-hal yang menyenangkan, dapat hal yang menyusahkan pun dia tetap bersyukur. Artinya dia itu tidak ada terbatas dengan keadaan tertentu. Kalau dapat nikmat baru bersyukur, tapi kalau dapat ujian dia bersyukur, dia tidak seperti itu. Setiap keadaan, mau susah, mau senang, mau bahagia, mau sedih, mau menangis, mau tertawa, dia tetap terus memuji Allah. Nah, ini yang dimaksud orang yang terus memuji Allah. Bukan hanya ketika dapat nikmat banyak memuji Allah, memang banyak, tapi giliran dapat ujian dia tidak lagi memuji Allah, maka dia tidak masuk. Walaupun dia banyak bersyukur, dalam artian banyak memuji Allah. Ketika dapat nikmat, dapat udah urusannya, bisnisnya lancar, anaknya lulus, puji Allah ya. Dapat nikmat, setiap dapat nikmat puji Allah. Tapi giliran dipuji oleh Allah, hal yang tidak menyenangkan, tidak puji Allah, ini tidak masuk. Walaupun dia banyak memuji Allah ketika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditafsir oleh Rasulullah, al-hammadun yang nanti dipanggil lebih dulu masuk surga, yahmadun Allah bis-sarra'i wad-dharra. Memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Nah, memuji Allah dalam keadaan senang dan susah. Bapak Ibu dirahmati Allah, di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang sahabat dari golongan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada juga yang masuk Islam. Salah satunya Sayyidina Abdullah ibnu Salam. Ini Yahudi masuk Islam. Terus salah satu lagi Ka'ab al-Ahbar. Ini masih Islam juga, Yahudi tapi masih Islam. Memang Yahudi ini jarang masuk Islam. Jarang Yahudi masuk Islam. Tapi ada yang masuk Islam. Namun jarang. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari itu dalam riwayat diceritakan, awalnya Abdullah bin Salam itu adalah seorang yang dipandang oleh Yahudi itu termasuk orang yang dibanggakan. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam, kelompok kalian itu? Oh, dia itu orang hebat. Dia itu orang hebat. Pokoknya panutan kami. Nah, kira-kira Nabi sengaja disembunyikan Abdullah bin Salam di belakang, di bilik. Kata Nabi, kalau kalian wahai orang Yahudi, Abdullah bin Salam yang kalian puji-puji itu
kalau dia masuk Islam kalian mau ikuti. Wah itu mustahil. Dia tidak mungkin masuk Islam. Dia tidak mungkin masuk Islam. Kalau sekiranya masuk Islam bagaimana kata Rasulullah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya Nabi panggil Abdullah bin Salam keluar. Keluar Abdullah bin Salam mengaku masuk Islam di Rasulullah. Langsung mereka mencaci maki Abdullah bin Salam. Yang tadinya muji-muji. Karena Abdullah bin Salam ikut Nabi Muhammad, orang Yahudi yang beragama Islam, akhirnya mereka caci maki Abdullah bin Salam, dianggap bukan orang hebat lagi. Abdullah bin Salam termasuk Yahudi menjadi sahabat. Ada lagi namanya Ka'ab al-Akhbar. Nah, apa kaitan dengan cerita ini Bapak Ibu? Ka'ab al-Akhbar karena dia orang Yahudi, dia pakar Taurat. Dalam artian dia biasa baca Taurat. Jadi orang Yahudi itu merujukannya kita Taurat. Maka Ka'ab al-Akhbar menyebutkan, aku mendapati kenapa aku masuk Islam. Di antaranya itu karena memang di dalam Taurat itu sudah disebutkan tentang kepribadian Nabi Muhammad ini. Memang beliau ini Nabi akhir zaman yang wajib iman. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Ka'ab al-Akhbar Bapak Ibu, maktuban di Taurat, tertulis di dalam Tauratnya Nabi Musa itu ciri-ciri Nabi Muhammad dan ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad itu seperti ini. Najidu maktuban di Taurat, kata Ka'ab al-Akhbar Yahudi, kami mendapati di dalam kitab Taurat itu tertulis ada kalimat di dalam kitab Taurat ungkapannya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Abdul Mukhtar, dia itu kata Allah hambaku yang aku pilih. Ciri-cirinya la fadhun wala waliyun. Nabi ini orangnya dan keras kepala dan bukan orang yang kasar. Jadi orangnya lemah lembut Nabi. Dan itu juga memang sudah diperintahkan oleh Allah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lembutlah kepada umatmu. Kalau engkau faddan ghalidhal qalbi, engkau itu keras kepala dan engkau itu bersikap kasar, orang-orang akan lanfaddu min hawlik, menjauhkan diri dari engkau. Ini kata para ulama ada pelajaran penting. Sehebat apapun orang itu ilmunya, alimnya, kalau akhlaknya bermasalah, satu pun ada yang sembunyikan lagi. Nabi Muhammad pernah sempurna, semuanya sempurna Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad zahir sempurna, ilmu sempurna, wahyu dari Allah terus datang. Tapi diajarkan oleh Allah di tarbiyah jangan bersikap kasar. Kalau engkau kasar, engkau tidak punya akhlak, engkau tidak bersikap lembut dengan umatmu, walaupun kau hebat, tetap orang tidak ada yang sudi ikut. Iyalah, kita adalah walaupun ada orang terkenal pintar, hebat ilmunya, semua bisa menjawab ilmu, tapi dengan orang kurang ajar, maka orang tidak akan memandang ilmunya itu lagi. Tiba-tiba saya ketemu orang kita pedengnya orang, mana ada orang sekali orang seperti ini, walaupun ilmunya banyak, walaupun ilmunya tinggi, hafal macam-macam ribuan hadis, ribuan kitab, tapi asal, tapi tidak berakhlak, maka tetap akan diminta. Nah, ciri-ciri Nabi Muhammad dalam Taurat itu disebutkan dia itu orang yang tidak kasar. Kemudian wala saqahu fil aswaq, Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat itu tidak suka teriak-teriak di pasar. Jadi Nabi itu ke pasar ya ke pasar, tapi bukan bengong-bengong kata orang Jawa. Nah, bengong itu suka melulung-lulung, teriak-teriak. Bahkan apa nih ngomong terlalu keras sehingga seperti orang yang teriak-teriak. Nabi bukan seperti itu orang. Nabi ke pasar, tapi tidak suka teriak-teriak. Bukan yang suka teriak-teriak di pasar. Wala saqahu fil aswaq. Kalau tidak boleh ke pasar, orang bahkan Nabi Muhammad itu yang biasa ke pasar. Apa dalam Quran disebutkan? Kama arsalna qablaka minal mursalin innahu la yadkhuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidak ada satu rasul pun kata Allah aku sebelum kau Muhammad semuanya mesti pernah melakukan dua ini. Mereka makan seperti umumnya manusia dan mereka biasa jalan-jalan di pasar. Jadi ternyata jalan-jalan di pasar itu termasuk sunnahnya para rasul. Tapi bukan jalan-jalan kosong itu saja. Itu diantaranya untuk meredam kesombongan supaya menjadi orang yang tawadhu. Dan itu banyak dicontohkan para ulama-ulama yang ulama yang betul-betul ahlul akhirah, seperti kita kenal ulama kita yang keilmuannya luar biasa, Syekh Yasin Al-Badani. Syekh Yasin Al-Badani orang Padang, itu
itu ulama besar di Mekah, julukannya Muslim dunia, pemegang sanad seluruh dunia. Hampir seluruh sanad hadis ini merujuk ke Syekh Yasin Al-Badali. Syekh Yasin Al-Badali itu dalam cerita hikayat kehidupan beliau orangnya luar biasa. Tawadhu'nya. Jadi kalau ke pasar, mungkin jarang ketemu orang seperti itu. Orang alim besar, ulama Hijaz, pemegang sanad seluruh dunia. Itu kalau ke pasar pakai kaos oblong, nenteng sayur sendirian belanja. Masya Allah. Ulama sekelas Syekh Yasin Al-Badali. Tidak minder. Karena artinya apa? Artinya memang Rasul-Rasul pun sebelum Nabi Muhammad, hatta Rasulullah pun juga ke pasar. Juga ke pasar. Nah, berarti kalau sudah jadi orang dulu, tidak mau lagi ke pasar, gengsi. Nah, ini kurang ada sebenarnya, kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Sebenarnya ke pasar juga merupakan pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya saja Nabi ketika di pasar disebutkan dalam Taurat tidak suka bengak-bengok, tidak suka teriak-teriak, tidak suka teriak-teriak. Kemudian apa lagi? Nabi disifati wala yajzi sayyi'atan as-sayyi'ah. Ciri-ciri Muhammad yang disebutkan dalam Taurat itu, mereka Nabi itu tidak membalas keburukan dari keburukan, walakin ya'fu wa yaghfir. Dan itu memang terbukti, makanya Ka'ab al-Akhbar masih Islam. Karena dalam Taurat memang sesuai, yang di depannya ini sesuai yang dapat pada diri Rasulullah. Nabi itu tidak pernah balas keburukan dengan keburukan. Ini paling sulit ini, kita ngikutnya ini. Tidak pernah balas keburukan dengan keburukan. Bahkan Nabi membalas keburukan dengan kebaikan. Dicekik sama seorang Yahudi, kalau tidak salah namanya Zaid bin Sam'ah. Zaid bin Sam'ah dicekik. Nabi depan orang banyak lagi nasihat para sahabat. Datang dari luar, nyerobot, di jalan-jalan sahabat, ditariknya keras Nabi. Digini kan Nabi, Muhammad kurang ajar betul. Apa kata dia? Muhammad, ini dulu kamu punya hutang kan? Tidak jatuh tempo, coba bayar. Tempo itu Sayyidina Umar mau langsung dipenggal leher orang itu. Kata Nabi, ini bukan urusan, ini urusan saya. Memang saya punya hutang dengan dia. Memang saya punya hutang. Jadi dia pegang ini. Kamu ini memang keturunan Bani Hashim yang sukanya tuh molor-molor. Kalau bayar hutang itu tidak mau tepat waktu, cepat bayar hutang. Kata Nabi, wahai Zaid, aku akan membayar hutang. Nengok sikap Nabi Muhammad begitu tenang, dikasari seperti itu oleh Zaid bin Sam'ah. Begitu kasar, depan orang dipermalukan, bukan Nabi Muhammad yang dipermalukan saja, yang diejek kakek moyang Nabi Muhammad. Memang keluarga Bani Hashim kayak ini contohnya, suka mengambat-ambatkan baik benar. Nabi Muhammad tenang, lemah lembut, tetap bersikap, langsung dilepaskan. Kata Zaid bin Sam'ah itu, wahai Muhammad, sebenarnya aku muji kau saja. Karena aku dapatnya dalam Taurat, ciri-ciri Nabi akhir zaman itu dia tetap bersikap tenang, bersikap lembut, tidak bersikap bodoh ketika ada orang bersikap kasar dengan dia. Dan aku sekarang menyaksikannya, engkau melakukan itu, berarti engkau ini betul utusan Allah akhir zaman. Engkau ini adalah Nabi penutup para nabi. Nah, akhirnya masih Islam. Sebenarnya hutangku masih lama, masih sebulan lagi, belum jatuh tempo, tapi aku sengaja ingin uji. Dan kau betul orang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, akhirnya masih Islam. Di antaranya itu Zaid bin Sam'ah juga Yahudi yang masuk Islam. Kemudian disebutkan disifati dalam Taurat itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thaibah wa mulkuhu bi Syam. Muhammad itu nabi akhir zaman, kata Allah dalam Taurat, lahirnya di Makkah, kemudian nanti hijrah di Madinah, kerajaannya, kekuasaannya di Syam, Palestina, ya, di Damaskus. Itu kerajaan Nabi Muhammad. Kekuasaan umat Islam memang di situ nanti. Nah, di situ. Jadi lahir di Makkah, kemudian hijrah di Madinah. Kekuasaan Nabi Muhammad pusatnya itu porosnya di Syam, di Syam. Nah, barulah dalam Taurat itu juga disebutkan Bapak Ibu, umatnya Nabi Muhammad. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Ada kaitan dengan hadis ini? Ada. Wa ummatuhu, dan umatnya Muhammad yang disebutkan dalam Taurat itu ciri-cirinya alhamdulillah ya'buduna Allah bis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad juga disebutkan dalam kitab Taurat. Kata Ka'ab al-Akhbar orang Yahudi, ciri-cirinya hamdulillah ya'buduna Allah bis-sarra'i wad-dharra, suka banyak memuji Allah dalam setiap keadaan, mau keadaan senang maupun keadaan susah.
itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Jadi kalau secara khusus ciri-ciri umat Nabi Muhammad dalam Taurat itu seperti ini sebenarnya. Suka memuji Allah dalam setiap keadaan, siang malam, dalam keadaan senang maupun susah tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun upaya kita untuk terus memuji Allah dalam setiap keadaan itu sudah dikasih tips oleh Rasulullah. Caranya supaya terus memuji Allah dalam setiap keadaan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru liman Allahi alaikum. Sering-sering itu nengok orang yang kondisinya lebih susah daripada kita. Sering-sering nengok orang yang keadaannya lebih sulit daripada kita. Sering-sering lihat orang yang lebih enak hidupnya daripada kita. Maka kalau seperti itu kamu akan banyak bersyukur kepada Allah. Ujian yang kamu rasakan itu belum apa-apanya lagi dengan ada orang yang lebih parah daripada kamu. Masih bersyukur kamu dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi setiap keadaan kita itu tetap bersyukur dengan cara sering-sering nengok ada orang yang penderitaan dia, kesusahan dia lebih daripada kita. Dan Allah kuasa menjadikan kita sama seperti dia. Namun dengan kasih sayang Allah kita tidak dijadikan seperti itu. Di akhirnya seperti apapun keadaan kita tetap masih bisa bersyukur. Karena ada orang yang kondisinya lebih susah daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan sering nengok orang yang di atas. Nengok orang yang lebih, kalau nengok orang yang lebih enak tuh kita masih terasa enak. Ada kondisinya dapat nikmat, tapi karena nengok nikmat orang lebih, padahal dia sudah dapat nikmat, itu pun merasa senang hati, belum puas. Karena itu tadi, karena selalu nengok ke atas. Itu salah satu tips cara supaya kita ini mudah untuk bersyukur, memuji Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan sering-sering melihat, memikirkan ada orang yang justru keadaannya mungkin lebih susah, lebih payah daripada kita. Kita ini belum apa-apa lagi kesusahan yang kita rasakan. Hikayah itu ada cerita. Hikayah fi fadli man yasbiru 'ala balaya. Karena tadi ceritanya memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Artinya orang kalau tetap memuji Allah dalam keadaan susah, berarti dia termasuk orang yang sabar dengan dunia. Dalam keadaan susah tetap memuji Allah itu berarti maknanya dia sabar. Nah, ini ada satu kisah kata Syekh Abdul Wajid tentang orang yang bersabar atas bala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Zakar Abdul Arifin sebagian ahli marifat menceritakan, kalau dia berkata, "Maratu bi ba'dil jibal." Aku berjalan melewati sebuah bukit. Fara'aitu syaikhan a'ma. Ternyata aku melihat ada orang yang sudah kuranta, yang kondisinya buta aman. Maqtu' al-yadain wa rijlain, kondisi kedua tangannya dan kakinya putus. Kalau dalam cerita lain itu cerita Ibrahim bin Adham, tapi lain ini. Kalau Ibrahim bin Adham itu ceritanya dia di pasar. Nah, beliau cerita itu jalan-jalan di pasar, kemudian tengok seperti itu, buta, dan punya kedua tangan, dan punya kedua kaki, cuma tubuh banyak tergeletak. Itu Ibrahim bin Adham. Itu di pasar, kalau ini di gunung. Dan kalimat yang diucapkan dalam riwayat Ibrahim bin Adham lain, nanti kalimatnya beda yang diucapkannya, walaupun bentuk yang ditemui sama. Kalau yang ditemui Ibrahim bin Adham itu dia dikasih makan sama orang karena terbaring di tepi jalan, yang diucapkan dia tidak pernah putus. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihim katsiran wa atayahul jazimah. Segala puji bagi Allah yang banyak memberi aku nikmat dan begitu besar anugerahnya kepada aku. Nah, itu yang diucapkan dia. Tapi kalau yang lain nanti, jadi ceritanya lain, walaupun bentuk yang ditemui, bentuk orang yang diuji itu sama, buta, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Yang ribul farid fi kulli waqtin. Nah, kemudian dia pun kondisinya lumpuh, sudah buta, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, lumpuh. Bisa bergerak, lari aja. Lari. Waktu itu yang tanah terwindu. Karena dia punya penyakit ada itu kulit juga, akhirnya di kulitnya itu muncul ulat batu. Ada ulat yang sudah bertebaran di tubuh dia yang tersisa itu. Wajana birul ardi tanhasyu bin lahmi. Lalat-lalat pun ikut menggigit sisa-sisa daging yang ada di tubuh dia, yang sudah rusak, yang sudah busuk itu. Sedangkan dia bahwa yang kata
arifillah ini menceritakan, didengar dia mengucapkan ini, Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btala bihi katsiran min khalqi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku keselamatan daripada musibah yang banyak ditimpakan kepada makhluk-makhluknya. Jadi dia bersyukur memuji pada Allah yang telah menyelamatkan dia dari musibah yang banyak menimpa orang-orang. Kemudian dia melanjutkan wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan aku daripada seluruh makhluk-makhluknya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini sebenarnya kalimat ini ucapan doa orang ketika melihat orang lain kena musibah. Bukan kena musibah. Ini kan dia yang kena musibah nih. Dipuji oleh Allah buta, dan punya kedua tangan, dan punya kedua kaki, tapi diucapkan itu. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btala bihi katsiran min khalqi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ada dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat ini alhamdulillah ila akhir itu untuk mereka yang melihat orang lain kena musibah, bukan kena musibah. Nabi bersabda, Bapak Ibu, siapa yang mengucapkan kalimat ini, ma min rajulin ra'a mubtalan, tidaklah seseorang melihat orang lain ditimpa musibah, ada orang kena musibah, faqal, lantas dia mengucapkan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, lam yusibhu dzalikal bala'u illa ma kana abad. Dia ada lagi penjelasan kita ketemu orang kena musibah, apa saja bentuk musibahnya. Musibahnya umum, musibah dunia bisa, musibah agama bisa. Kalau musibah dunia mungkin contohnya lagi di jalan bawa motor, tiba-tiba ramai-ramai orang, oh ternyata ada orang kena lindas, mobil truk meninggal di tempat, itu kan musibah itu kan hukumnya dari Allah. Maka apa anjuran Nabi Muhammad ketika melihat orang kena musibah, ucapkan kalimat ini, Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka ketika orang itu membaca itu, Nabi bersabda, berjanji dia tidak akan terkena musibah itu selama-lamanya selagi dia hidup. Tidak akan kena musibah itu. Lihat orang ditimpa, diuji musibah, maaf, mungkin dicabut akalnya oleh Allah, agak gila, ya. Diuji oleh Allah dengan kena dicabut akalnya. Itu kan ujian juga dari Allah, musibah yang Allah timpakan. Ucapkan kalimat ini, maka sampai dia meninggal yang mengucapkan ini tidak kena penyakit itu, tidak akan kena penyakit itu. Ini kalau musibah dunia. Bagaimana dengan musibah agama? Bisa juga kata Imam Nawawi, musibah agama itu lebih parah daripada musibah dunia. Orang kena musibah dunia itu belum tentu pasti celaka di akhirat. Bahkan terkadang musibah dunia itu menghapus dosa-dosa. Ya, kalau musibah dunia Bapak Ibu itu terkadang kalau orang beriman sabar menerimanya itu sebagai bentuk kafarah, hapus dosa. Kalau diuji dengan musibah dunia, hartanya habis, macam-macam lah, ya pokoknya sifatnya dunia. Kemudian kalau dia bersabar itu menjadi penghapus dosa, akhiratnya sama. Tapi kalau musibah agama ini lebih parah. Musibah agama lagi berjalan, tertengok ada orang lagi ngumpul-ngumpul, ternyata ya Allah menjudi. Itu musibah agama. Musibah Allah timpakan dia meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang Allah. Minum-minum mabuk, macam-macam lah. Itu musibah agama. Ketika melihat orang kena musibah agama, mengucapkan kalimat ini sama kata Imam Nawawi, dia tidak akan terkena musibah itu. Kalau kita melihat ada orang yang ditimpa musibah agamanya pun dianjurkan baca itu. Tengok ada orang itu, itu dia ada. Ucapkan Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada perbuatan yang ditimpakan pada mereka itu, dan aku diutamakan oleh Allah di antara sekalian hamba-hambanya. Karena memang hakikatnya orang itu ditimpa musibah melakukan perbuatan maksiat itu karena memang Allah menimpakan kepada dia. Jadi dia tidak bisa ngelak secara hakikat. Nah, kita yang diselamatkan oleh Allah bersyukur memuji Allah, maka nanti musibah agama yang ditimpakan kepada orang itu tidak akan mengenai kita. Apa saja Bapak Ibu? Pokoknya ada yang tidak menyenangkan, apapun yang Allah timpakan pada orang lain, kita ucapkan kalimat itu. Insya Allah tidak akan mengenai kita selama-lamanya. Tapi dengan ketentuan
Kalau musibah dunia tidak boleh keras-keras bacanya. Kata para ulama harus sir, cukup kecil saja. Ada orang berjalan, tiba-tiba sandung dia, jatuh lepas sapunya. Alhamdulillah yang jadi itu nanti ketinggian sudah. Hari ini orang dapat musibah kok malah bersyukur dia. Memang kalimatnya alhamdulillah. Nah, tersinggung orang kalau besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kalau musibah dunia. Tapi kalau musibah agama boleh. Kalau musibah agama itu boleh dengan ketentuan kalau memang dengan ucapan itu bisa mengingatkan orang itu pada Allah. Nah itu, jadi nengok orang lewat ada kumpul ternyata lagi main judi. Nah itu tidak masalah, diucapkan dengan keras. Kalau berani tapi, aku jadi keroyok. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bihi wa qadrani. Apa maksudnya? Tujuannya supaya ingatkan dia dengan Allah. Ternyata orang tersinggung, mungkin dikeroyok habis sudah. Nah kalau takut dikeroyok, takut menyinggung perasaan orang membahayakan diri, kecil-kecil aja. Nah, tapi kalau mampu, tidak masalah. Kalau musibah agama itu dianjurkan keras-keras. Tapi kalau musibah agama, musibah dunia tidak bisa tersinggung orang sakit hati. Nah, baik. Nah ini laki-laki yang ditemui oleh ulama ini, dia kena musibah, tapi dia mengucapkan kalimat yang diajarkan Nabi. Dia yang kena musibah, bukan dia yang orang kena musibah. Dia yang kena musibah mengucapkan kalimat ini. Maka kena heran kata ulama tadi, maka tentu ilai aku pun mendekati laki-laki tua yang tinggal potongan tubuh saja, tidak punya tangan, tidak punya kaki, lumpuh buta. Wakul tua aku berkata lahu kepadanya, ya Nabi, wahai saudaraku, wa ayu syai'in 'afaka minhu. Sesuatu apa yang Allah telah memberikan kau keselamatan? Padahal kata ulama itu, wallahi demi Allah, ma ajidu illa jami'an balaya muhitatan bik. Demi Allah, kalau melihat kondisimu seperti ini, kayaknya semua bala itu kau dapat. Engkau itu telah mendapatkan semua musibah. Kok bisa-bisanya kau merasa selamat dari musibah? Musibah apa yang kau merasa terselamatkan darinya? Nah, sehingga kau bersyukur. Para rasahu, akhirnya laki-laki tua yang buta itu mengangkat kepalanya waqal dan mengatakan ilaika anni ya battal. Pergilah engkau wahai orang yang lancang. Jadi ulama tadi diusirnya. Ilaika anni ya battal. Pergilah engkau wahai orang yang lancang. Alam yudmili lisanan yuwahiduhu wa fi kulli lahzatin yadhkuruhu wa qalban ya'rifuhu. Tidakkah kau tahu bahwasanya walaupun tubuhku sudah diambil, mataku diambil, Allah masih menyisakan dua anggota tubuh dalam diriku. Pertama lisan, lidah ini. Yang lidah ini bisa digunakan untuk mengisahkan dia, mentauhidkannya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian berzikir terus, memujinya. Dan dia masih menyisakan aku, yaitu nikmat hati. Yang hati ini diberi nikmat makrifat kenal kepadanya. Jadi itu sudah cukup katanya. Dua nikmat itu sudah cukup untuk aku bersyukur pada Allah, sehingga aku merasa ini adalah anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada saya. Jadi musibah yang kau lihat ini, tidak punya tangan, buta mata, dan punya kaki, lumpuh, itu musibah ringan bagi dibanding dengan nikmat diberikan. Taufik bisa bersyukur dengan hati dan lisanku, itu lebih besar. Aku bisa kenal Allah. Nah, makanya Rasul dia bersyair. Hamidullah Rabbi bil hadani ilal Islam wad dinil hanif wa yadhkuruhu lisani kulla waqtin wa ya'rifuhu fuadi bil latif. Ini bukan orang sembarangan, Anda bersyair dia, ya? Anda bersyair, berarti ini bukan orang sembarangan. Tentunya, ya, khususnya walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mirip ini cerita dengan Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham itu nanya pada dia, orang itu langsung tahu, wahai Ibrahim, kaget Ibrahim bin Adham, kok tahu kamu saya ini Ibrahim? Kamu kan buta. Apa kata dia? Mundu arafullah ma jahiltu syai'an. Aku ini sudah makrifat kenal dengan Allah, sehingga tidak ada lagi yang tidak aku tahu. Semuanya aku tahu. Jadi matanya buta, tapi hati, mata batinnya tidak buta, sehingga semuanya tampak jelas lagi. Karena sudah makrifat pada Allah. Sama ini. Apa kata dia? Aku memuji Allah Tuhanku karena Dia telah memberiku hidayah berupa agama Islam. Aku ditakdirkan menjadi orang Islam, lisanku bersyahadat, hatiku kenal pada Tuhanku. Maka sudah cukup nikmat ini untuk aku banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. Yang tidak semua orang mendapatkannya. Nah itu.
Tidak semua orang mendapatkan. Lisanku bisa terus berzikir setiap waktu, itu sudah merupakan anugerah yang besar yang tidak banyak orang mendapatkannya. Karena kalau kita lihat betul-betul 7 miliar lebih manusia di permukaan dunia ini, di bumi ini, yang kenal Tuhan berapa miliar? Banyak yang tidak kenal. Nah, kita dari 1,5 atau 2 miliar, itulah termasuk kita yang hati kita bisa kenal Allah, bisa kita berzikir pada Allah. Maka betul-betul syukur yang luar biasa. Sisanya dari 8 miliar ada, anggapnya 8 miliar sekarang ini. 8 miliar manusia, penduduk manusia di bumi ini, 2 miliar yang beriman. Sisanya 6 miliar belas adalah Allah. Tidak tahu Allah, tidak pernah baca Quran, tidak kenal zikir, tidak pernah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, tidak pernah merasakan nikmatnya subhanallah, alhamdulillah baca Quran. Nah, kita masuknya 2 miliar itu. Maka tadi ya, musibah atau yang aku rasakan ini belum apa-apanya dengan nikmat Allah yang begitu besar tuh. Diberikan aku taufik, kenal dengan Islam, itu sudah mencukupi untuk menghilangkan rasa susah dengan musibah yang aku rasa. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah, termasuk salah satu cara supaya hidup kita ini selalu bahagia, itu sudah dikasih solusi oleh Allah. Dalam surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, "Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Sering-sering ingat nikmat Allah. Kamu akan bahagia, kamu akan sukses, kamu akan senang hidup. Ya. Kenapa orang tidak bahagia? Karena dia sibuk memikirkan nikmat yang belum dia miliki atau tidak dia miliki. Kalau dia sibuk memikirkan nikmat yang sedang dia rasakan, yang sedang dia miliki, maka itu sudah cukup membuat dia bahagia, walaupun ada ujian-ujian yang datang. Ya. Seperti tadi itu. Yang penting badan sehat, bisa beribadah, bisa berzikir, hati tenang, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kenapa orang masih tidak tenang, masih tidak bersyukur, stres, orang mood yang kayak beban hidupnya berat sekali? Karena dia tidak melirik nikmat yang sekarang dia rasakan. Dia masih mengandai-andai atau memikirkan nikmat yang belum dia miliki. Inilah belum, itulah belum. Coba dia cukup memfokuskan dirinya, memikirkan, mengingat-ingat nikmat Allah yang banyak dalam dirinya. Itu sudah cukup menjadikan dia bahagia. Maka benar kata Quran, "Fadhkuru Allah, fadhkuru ala Allah, la'allakum tuflihun." Kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin tenang hidup, banyak-banyak ingat nikmat Allah. Jangan fokus dengan nikmat yang belum dimiliki. Tapi nikmat Allah yang ada itu sering-sering diingat. Alhamdulillah, walaupun hidup biasa-biasa saja, tidak macam kawan, ada yang dapat gaji besar, penghasilannya tinggi, harganya terus naik. Walaupun seperti itu ya, saya alhamdulillah walaupun seperti ini masih bisa merasakan nikmatnya pengajian, masih bisa berzikir. Ini sudah cukup membuat jadi bahagia. Tak akan stres, tak akan dia ini hidupnya terlalu terlalu stres karena memandang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cara untuk menjadikan hidup kita ini bahagia salah satunya sering-sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Imam Al-Baqi. Beliau mengatakan, "Ma ubali asbahtu waliyan aw faqiran aw maridan, fa inna Allah yaqul la a'malu bil mu'minin illa ma huwa khairun." Ini solusi biar hidup ini nyaman, banyak bersyukur. Apa kata beliau? Aku tidak peduli bangun tidur itu mau dijadikan miskin, mau dijadikan orang sakit, mau dijadikan orang kaya atau orang sehat, aku tidak peduli. Kenapa? Kata beliau, fa inna Allah yaqul, karena Allah telah berjanji, la a'malu bil mu'minin illa ma huwa khairun. Aku tidak melakukan sesuatu apapun kepada orang beriman kecuali itu yang terbaik untuk dia. Dijadikan orang sakit itu yang terbaik kalau sabar, dijadikan orang sehat itu yang terbaik kalau dia bersyukur. Dijadikan miskin bersabar itu dapat pahala sabar, dijadikan orang kaya syukur dia mendapat pahala syukur. Maka kalau dia tidak peduli, bagaimanapun keadaan aku tidak peduli, aku tetap bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan apapun kepada saya, semua itu adalah yang terbaik untuk saya. Ini cara supaya hidup ini selalu bahagia, selalu banyak bersyukur kepada Allah, karena memandang apapun yang Allah takdirkan tentang untuk kita itu yang terbaik.
Itulah yang terbaik. Sehingga insya Allah kita dimudahkan untuk banyak bersyukur kepada Allah. Dalam sedekah bersyukur terus pada Allah. Karena itu tadi, apapun yang Allah berikan pada kita itulah yang terbaik. Belum lagi dengan membayangkan, memikirkan nikmat Allah yang begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dalam Al-Quran ada satu ayat. Tadi kan hidup ini mungkin banyaklah problematika yang kita hadapi, macam-macam. Hidup sama tapi masalah beda-beda. Yang ngomong juga punya masalah, yang dengarkan punya masalah. Sama, hidup kita ini banyak masalah. Tetapi ingat, kata para ulama, kullu awjamil hayat tamhuha hadhil ayat. Ada satu ayat dalam Quran yang akan menghapus seluruh kesakitan dalam hidup ini. Satu ayat ini. Itu surah An-Nisa ayat 19. Bahasa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa saja apa saja yang Allah takdirkan kepadaku yang menurutku itu tidak baik, mungkin saja di situ Allah meletakkan nikmat yang banyak. Di perasaan kita sakit, ternyata justru di balik sakit itu Allah lagi menyimpan sesuatu yang baik, yang sangat banyak yang disediakan untuk kita. Artinya husnuzon saja dengan apapun yang Allah takdirkan terjangkau kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.